Acara ini dipersembahkan oleh Selamat pagi pemirsa, Anda berjumpa kembali bersama dengan saya Parapita Bermawi di program Inspirasi Pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan terkait dengan dunia pendidikan yang ada di kota Surabaya. Mengingat bulan Mei adalah bulan pendidikan nasional dan pasti banyak sekali harapan-harapan dan juga mungkin inovasi-inovasi baru di dunia pendidikan khususnya adalah di kota Surabaya. Dan sudah bergabung bersama dengan saya hari ini di program Inspirasi Pagi bersama dengan Ibu Ajeng Wirawati. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Selamat pagi Bu Ajeng. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Bu Ajeng, di momentum bulan pendidikan di bulan Mei ini, khususnya juga kita juga merayakan hari jadinya Kota Surabaya yang ke-733. Pasti banyak sekali harapan dan juga impian dari perwakilan daerah dan kemudian dari DPRD juga begitu ya. Terkait dengan pendidikan yang ada di kota Surabaya. Apakah memang kalau kita berbicara soal kemajuan pendidikan yang ada di kota Surabaya, apakah kita memang sudah bisa dibilang maju begitu, Bu Ajeng? Atau kita ini masih berproses, Mbak Mita, atau bagaimana? Iya, Mbak Mita. Jadi memang kota Surabaya ini harusnya menjadi barometer untuk pendidikan di Jawa Timur. Nah, ini kita sedang mengejar untuk sisi kualitasnya, supaya tadi disampaikannya sudah kondisinya layak seperti itu, ataupun sudah kondisi yang bisa benar-benar dirasakan kualitasnya seluruh warga kota Surabaya. Dan di kota Surabaya ini kan memang wewenangnya SD dan SMP ya, sehingga kita juga terus mengupayakan dengan berbagai macam mungkin program kebijakan dari pusat. Kita juga terus meminta dari dinas untuk beradaptasi supaya juga mengikuti alur perubahan ini. Yang awalnya mungkin kurikulumnya ada perubahan, sekarang ada proses kebijakannya, ada pertambahan TKA, dan juga nantinya akan menyambut proses SPMB ya untuk jenjang-jenjang selanjutnya, sehingga kita juga akan terus memantau dari sisi kebijakan dan juga dari sisi realisasi di masyarakat seperti apa. Baik, memang kalau kita berbicara soal ambisi begitu ya, ambisi pasti besar karena disitulah ambisi itu berada begitu dan juga terbentuk begitu. Tapi kalau kita melihat wajah pendidikan SD dan juga SMP negeri di kota Surabaya saat ini dengan ambisi kebijakan yang ada sekarang, apakah kita bisa menyebutnya layak begitu, Bu Ajeng, atau sudah sepenuhnya tercapai begitu atau belum? Kalau kita melihat langsung ke kondisi yang ada, kita tetap terus mengupayakan perbaikan dari hari ke hari. Jadi sebenarnya kalau secara satu provinsi kita juga ataupun bahkan nasional kita secara merata kita sudah memberikan tingkat pendidikan kualitas yang baik secara nasional. Tapi kan kita tidak bisa berpuas diri, tapi juga kita terus meningkatkan kualitas mutu dan juga yang paling penting ada pemerataan pendidikan, karena Surabaya ini kan luas dengan penduduknya lebih dari 3 juta, dan juga pasti putra-putrinya juga kurang lebih untuk tingkat pendidikannya yang di jenjang SD dan SMP kan kurang lebih ada sekitar 500 ribuan ya. Ini kita juga memastikan anak-anak ini bisa mengakses pendidikan yang mudah dan juga kualitasnya juga bisa dirasakan dan juga diterima secara merata. Tidak ada ya, timpang tindih lah. Betul, aksesibel dan juga secara dari lini kualitas begitu ya Bu ya, itu juga ditingkatkan begitu. Tapi ironinya kalau kita melihat di lapangan begitu Bu Ajeng, banyak sekali dari orang tua wali murid begitu yang masih berpikiran bahwa sekolah yang ini karena dia favorit, jadi jauh lebih bagus. Yang satunya lagi mungkin tidak mendapatkan plakat favorit, akhirnya ini hanya sekolah yang biasa saja begitu. Tapi kalau dari kacamata Bu Ajeng sebagai anggota DPRD, menyikapi hal ini seperti apa Bu Ajeng? Perasaannya kita juga sudah memberikan anggaran selama sesuai dengan kebutuhan untuk renovasi, untuk subsidi, untuk bantuannya, baik secara pembangunan dan juga guru ataupun muridnya kita sudah memberikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan kita harapkannya semuanya pendidikan
dari SD dan SMP ini sudah merata. Jadi supaya tidak ada yang tadi disampaikan oleh Mbak Mita, tidak ada lagi yang sekolah favorit seperti itu ya. Tetapi tentu saja persepsi ini kan susah untuk dihilangkan oleh wali murid, sudah kandung terkenal gitu. Betul. Tapi kan kita juga terus meminta dari pihak sekolah untuk melakukan sosialisasi, melakukan pendekatan kepada wali murid bahwa memang sekarang tidak hanya langsung secara bercakap saja, tapi lewat media sosial juga mengenalkan bahwa kualitas masing-masing di SD, di SMP sekarang sudah merata. Harapannya di negeri ini kan kebetulannya kan sudah ya, setiap tahun kan sudah rutin dengan 20% dari anggaran APBD Kota Surabaya. Tapi yang di swasta ini kita juga mengajak peran sertanya supaya juga tidak tertinggal oleh yang negeri. Baik. Nah, kali ini kita akan lebih masuk kembali pemirsa terkait dengan pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Kemarin Pemkot itu sempat mendorong digitalisasi lewat tes kemampuan akademik atau TKA. Banyak sekali pro kontra, kemudian banyak juga mungkin yang sambat begitu ya Bu ya terkait dengan TKA ini. Apakah kalau dari kacamata Bu Ajeng begitu, TKA ini menjadi sebuah standar yang kurang lebihnya cukup signifikan untuk perkembangan digitalisasi sekarang, atau sebetulnya buang-buang waktu saja? Bagaimana Bu Ajeng? Jadi tantangan digitalisasi itu memang harus diusahakan diikuti oleh semua sekolah. Dan ini tidak hanya secara lembaga saja yang mengikuti dengan adanya prosesi TKA, tapi juga dari warga masyarakatnya, khususnya wali murid, bagaimana nilai ini juga bisa serentak diukur dari secara nasional. Tapi ini kita juga tidak boleh juga menilai hanya satu sisi saja. Berpatokan seperti TKA saja, seperti zaman kita dulu UN saja, akhirnya akan berdampak ke perkembangan sekolah anak-anak. Dan padahal yang sebelum-sebelumnya, kurikulum yang sebelumnya ini sudah bagus, kita juga lebih banyak meningkatkan diri pada pendidikan karakter dan juga minat bakat. Jadi kita juga terus kembangkan kepada sekolah-sekolah SD dan juga SMP bahwa tidak hanya fokus pada TKA tapi juga berfokus pada nilai rapor dari kelas, kalau yang SMP kan kelas 1 sampai kelas 3 SMP-nya, dan juga yang SD kan sejak kelas 4 sampai kelas 6-nya. Baik. Nah, sayangnya karena ini kan memang digitalisasi begitu ya untuk sistem dari TKA begitu Bu Ajeng. Nah, sayangnya di lapangan begitu, ada beberapa sekolah yang masih secara kesiapan masih belum mumpuni. Betul. Nah, ini solusinya bagaimana Bu Ajeng? Jadi ini TKA ini memang baru kebijakan per tahun 2025 kemarin, dan ini tahun pertama untuk anak-anak didik kita yang merasakan TKA, sehingga mereka juga kaget, dan juga guru-gurunya pun juga kita harus memberikan sosialisasi dan pengertian, jangan sampai juga kelolosan mengenai teknik pengujian yang satu ini. Dan ini juga kita juga terus minta dari Dinas Pendidikan memberikan sosialisasi dan juga pendampingan langsung, karena memang tidak semua sarana prasarana di SD dan SMP merata. Dan kalau memang ada yang memerlukan bantuan, baik swasta, nanti boleh untuk dari pihak negeri bisa membantu untuk penjadwalan, karena memang TKA ini jadwalnya kan panjang. Dan yang sekarang juga yang bulan Mei ini baru saja juga mendapatkan info dari wali murid, ada juga yang mengalami pengulangan, jadi ada remedi, tapi bukan karena masalah nilai, tapi lebih kepada sistemnya. Jadi mungkin mereka kalau dari kementerian mungkin ada masalah server ya, gitu. Jadi karena ini prosesnya kan semuanya kan online, jadi langsung nilainya langsung terkirim ke pusat. Dan juga dari kesiapan guru-gurunya, pendampingan, jangan sampai anak-anaknya ini juga luput untuk mengerjakan soal karena memang ternyata di tengah jalan mancep gitu kondisi servernya. Kita akan terus mengevaluasi untuk TKA ini. Baik, ini adalah proses pembaruan di dunia pendidikan, khususnya adalah di Kota Surabaya begitu pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan kembali terkait dengan topik perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Sudah jelas maknanya apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Prabowo itu paham geopolitik. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Kalau Israel marah sama Iran karena Iran mendukung Palestina kan, akan menghancurkan tempat nuklir Iran di sana kan. Kalau itu terjadi, Iran juga udah punya nuklir. Akan terjadi perang dunia kan. Apa kabar Indonesia Malam live di TV One.
Anda masih bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Pemirsa, kita masih berbicara terkait dengan dunia pendidikan yang ada di kota Surabaya. Dan tadi sebelum segmen kita di jeda begitu ya, kita sempat membicarakan terkait dengan TKA begitu. Bagaimana TKA ini kurang lebihnya akan menjadi standarisasi begitu ya Bu ya, untuk nilai dari para siswa SD dan juga SMP begitu. Nah, banyak sekali kritikan juga yang masuk kepada DPRD begitu terkait dengan TKA. Terlebih sedikit curhat sedikit ya Bu ya, karena saya juga pengajar begitu. Banyak sekali murid-murid yang merasa bahwa TKA ini membebani. Nah, ini bagaimana DPRD menyikapinya? Iya, jadi ini mungkin bukan beban ya Mbak Mita, ya mungkin tantangan baru. Challenge baru, baik. Karena sebelumnya itu mereka senang karena tidak ada ujian akhir, hanya semester saja ya, tapi sekarang ada pengujian secara nasional seperti zaman kita dahulu, dan ini memang baru dirasakan per tahun 2025-2026. Dan karena ini baru, tentu saja ini kan sosialisasinya harus benar-benar bisa masuk ke kepala wali muridnya. Bagaimana cara pengerjaan, bagaimana simulasi cara pengerjaannya, kita sudah selalu menyondingkan kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan tryout kepada anak-anaknya, jadi supaya tidak kaget lagi. Dan ini memang fungsinya adalah mengukur numerisasi dan juga literasi para anak didik kita seperti itu. Jadinya bukan sebagai patokan kelulusan, jadi tetap mereka lulus, tapi kita harus bisa menghitung tingkat kematangan dan juga akademi secara numerasi dan juga literasi. Berarti nanti untuk kelulusan mereka, nilainya apakah akan dibagi antara raport dengan nilai TKA atau bagaimana Bu? Ya, jadi untuk TKN ini ada sertifikatnya sendiri, dan juga raport nanti akan ada penilaiannya di setiap semesternya akhir. Jadi tetap ada sumatif. Dan ini untuk SPMB mungkin yang dimaksud oleh Mbak Mita, nanti di tahun ini, di tahun 2026-2027 ini pepalinya insya Allah akan segera berproses, dan ini TKA-nya akan menjadi salah satu materi untuk poin-poin di jalur prestasi. Jadi berbeda yang mungkin di kewenangan provinsi. Kalau yang di SD tentu saja zonasi full dan juga afirmasi. Tapi yang di SMP ada perubahan sedikit. Yang nilai TKA-nya di SD nanti akan menjadi tambahan untuk poin di jalur prestasi. Baik, berarti memang harus sedikit digejot juga begitu ya Bu ya untuk TKA ini. Nah, kita tadi sudah membicarakan terkait dengan TKA, Saudara. Dengan kali ini kita mau sedikit lebih spesifik kembali untuk membahas terkait dengan daya tampung sekolah, khususnya adalah sekolah SMP begitu. SMP negeri ini kan memang menjadi salah satu jenjang berikutnya setelah SD begitu Bu Ajeng, dan memang persoalan klasiknya adalah daya tampung. Nah, ini bagaimana? Kemarin sempat ada pembangunan, rencana pembangunan begitu ya, lalu sekarang persoalan ini kembali lagi begitu soal daya tampung. Nah, apakah memang dari banyaknya siswa yang ada di kota Surabaya dengan fasilitas akademik SMP ini yang ada di kota Surabaya tidak imbang Bu, atau bagaimana? Setiap tahun pasti fluktuatif ya, kayak seperti tahun yang lalu yang paling lumayan banyak, kurang lebih ada 30.000 lulusan SD. Yang tahun ini kita sudah menghitung kemarin dengan dinas, kurang lebih ada 28.000 lulusan SD yang akan ke jenjang selanjutnya. Dan untuk kuota istilahnya untuk para negeri ini kurang lebih ada sekitar 15.000 sampai 17.000. Selebihnya nanti akan ada swasta, mungkin juga ada dari keagamaan, pondok pesantren. Tentu saja kita juga meminta terus dari pihak Dinas Pendidikan mencatat dengan betul anak-anak yang sudah lulus di SD ini bersekolah di mana. Jangan sampai ada yang memang anak yang putus sekolah di tengah jalan. Tentu saja untuk para kuota ini, baik di negeri dan swasta, kita juga terus kembangkan. Jadi disampaikan oleh Mbak Mita, yaitu ada pembangunan SMP, tapi kita juga untuk tahun ini kita sudah terus mendorong kepada Dinas Pendidikan, tetapi karena berbagai hal, khususnya karena permasalahan tanah, kemudian juga ada prioritas lainnya, sehingga yang untuk tahun ini akhirnya terpaksa tidak jadi bertambah untuk sekolahnya. Jadi ini kurang lebih masih sama seperti tahun lalu. Jadi tetap 63
SMP negeri dan juga bersama-sama sekolah swasta. Baik, ini kan memang menjadi salah satu persoalan yang klasik begitu Bu Ajeng. Apakah memang tidak ada solusinya atau memang solusi konkretnya ini masih digodok atau bagaimana? Atau sebetulnya permasalahan ini itu masalahnya ada pada sistem atau justru pada stigma masyarakat aja? Kalau misalnya, wah nanti kalau anak saya masuk swasta berarti kurang pandai atau bagaimana Bu Ajeng? Itu memang sangat menarik sekali Mbak Mita. Jadi sekarang kan ada berbagai macam jalur, contohnya jalur zonasi. Ini tidak hanya berfokus pada nilai prestasi, tetapi padahal kita setiap tahun juga selalu memberikan tidak hanya mengkawal bantuan operasional sekolah yang dari pusat, tapi kita juga ada anggaran khusus untuk sekolah-sekolah negeri dan swasta namanya Bobda, dan juga untuk para kesejahteraan guru. Sehingga kita juga harapannya tidak ada lagi kesenjangan seperti itu. Jadi harapannya semua sekolah ini sama saja di Kota Surabaya karena sudah mendapatkan pendampingan dan bantuan operasional yang sama setiap tahunnya. Tapi juga kembali lagi banyak sekali wali murid yang masih merasa gitu. Wah, kenapa saya tidak di sekolah yang itu gitu. Nah, kembali lagi kita harus mengingatkan bahwa pastinya ada sekitar 14.000 wali murid yang nanti akan anaknya bersekolah di swasta, dan ini memang bermacam-macam tujuannya itu. Jadi jangan khawatir kalau ya memang sudah tergolong afirmasi nanti pasti akan mendapatkan bantuan oleh pemerintah Kota Surabaya karena memang berdasarkan dari dinas sosial yang terkait. Tetapi kalau yang selebihnya itu baik zonasi ataupun prestasi nanti akan tetap akan merasakan kualitas yang sama di Kota Surabaya. Baik, sekolah di Kota Surabaya ya insya Allahnya adalah merata begitu. Betul. Ya Bu ya. Baik, nah kalau kita melihat juga begitu memang di industri pendidikan begitu kan memang selalu ada inovasi, kemudian juga banyak sekali kebijakan yang mana memang dari di dunia pendidikan saja itu Pemkot rasanya selalu berubah-ubah begitu ya. Mungkin juga menyesuaikan dengan kondisi negara atau mungkin juga digitalisasi itu tadi Bu Ajeng. Nah, apa yang sebenarnya paling bermasalah? Apakah konsep kebijakannya kah atau sebetulnya hanya implementasinya saja? Ya, ini kan kami dari Komisi D selalu melihat dari kebijakan ini kan punya konsep yang visioner, sudah bisa membaca kebutuhan masa depan dan juga sesuai harapannya sudah menjawab tantangan ke depan baik digitalisasi ataupun karakter yang globalisasi yang ke depan. Tetapi dari konsep yang bagus ini, visioner yang indah dan juga menjawab tantangan ini hanya saja perlu diimplementasikan dan juga dikerjakan sesuai yang ada di masyarakat karena memang kondisinya kita kan luas dan juga berbagai macam SDM. Jadi harapannya juga kita juga terus mengevaluasi dan mencocokkan dengan realitas yang ada. Jangan sampai yang kita sudah punya standar SOP seperti apa, tetapi yang dari pihak bawah ada kekurangan, baik itu kekurangan SDM, kekurangan mungkin sarana prasarana, ataupun kekurangan akses lainnya, sehingga kita juga akan terus mengimbangi supaya memastikan tidak ada lagi kesenjangan pendidikan di Kota Surabaya, benar-benar semuanya merata dan semuanya berkualitas. Baik, ini cukup menarik sekali, semakin menarik pemirsa pembicaraan kita terkait dengan dunia pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Nanti kita akan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di program Inspirasi Pagi. Anda kembali lagi di program Inspirasi Pagi, masih bersama dengan kami, saya Paramita Bermawi dan juga Ibu Ajeng, begitu ya, masih berbicara terkait dengan dunia pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Harapannya pendidikan yang ada di Kota Surabaya ini kurang lebihnya menyeluruh dan juga sama semuanya begitu harapannya ya Bu Ajeng. Tapi kita kembali lagi kepada topik kita kali ini begitu, skema bantuan pendidikan 2026. Kemarin kita beberapa segmen lalu kita sempat membicarakan terkait dengan hal ini begitu. Skema bantuan pendidikan 2026 itu sempat mendapatkan kritikan. Dan memang banyak yang berspekulasi bahwa skema ini itu berpotensi untuk menimbulkan kesenjangan. Nah, ini bagaimana Bu Ajeng menyikapinya? Karena memang kalau kita sudah berbicara soal kesenjangan dan bagaimana mindset dari para wali murid, mungkin itu menjadi salah satu, wah ini agak sulit ya untuk merubah mindset begitu. Coba kalau dari DPRD bagaimana menyikapinya? Iya.
Jadi dari DPRD khususnya Komisi D kita membaca ini bukan melihat kesenjangan, ini adalah membuka. Misalnya kita harus jujur kepada wali murid dan juga lembaga Kota Surabaya ya yang kita memang naungi. Bagaimana sih kualitas pendidikan kita seperti apa? Karena kita sudah merasakan kurikulum ataupun cara sarana prasarana yang sebelumnya, kita juga dengan adanya TKA yang diuji secara nasional yang langsung masuk ke servernya sesuai dengan digitalisasi, kita juga bisa melihat sejauh mana mungkin ya kecerdasan dasarnya yaitu numerasi dan juga literasinya. Kita juga dari hasil-hasil TKA ini kita juga bisa tidak hanya terukur secara akademis tapi juga ada dan di situ nanti ada penilaian untuk lingkungannya juga masih tetap. Jadi sama seperti ANBK, bagaimana bisa mengenal lingkungan, juga sekolah seperti apa, dan di situ juga ada di pertanyaan DKA. Jadi dari hasil-hasil TKA ini kita nantinya dari Dinas Pendidikan pasti juga akan memperoleh juknis ataupun modul terbaru bagaimana mutu-mutu ini bisa digarap lebih bagus di kedepannya. Dan dari berapa nilai tryout TKA yang ada di Kota Surabaya, baik SD dan SMP, kita sudah menghitung masuk dalam kategori baik ataupun memadai ya. Tapi kita akan terus memberikan genjotan lagi, baik itu pelatihan kepada guru supaya juga lebih siap menghadapi digitalisasi dan juga para wali murid supaya juga tidak lengah bahwa akademis itu penting, tapi pendidikan karakter, minat dan bakat, ekstrakurikuler juga tetap kita harus bisa memberikan fasilitas itu karena itu masih berkutat pada kurikulum yang lama yang memang menjadi tolak ukur dan juga prioritas, dan juga para anak didik kita khususnya peserta di tahun berikutnya juga bisa lebih fokus kepada nilai akademiknya, minimal akademik dasarnya. Baik. Nah, ini juga cukup mungkin menjadi ironi juga di masyarakat begitu, Bu Ajeng. Karena kalau sekarang kita melihat di lapangan banyak sekali orang tua wali murid itu dan juga sekolah itu menggaungkan untuk screen time untuk anak putra-putri mereka begitu ya. Padahal seperti yang kita ketahui juga dunia pendidikan sekarang sudah mulai shifting menuju ke digitalisasi begitu. Apakah sistem pendidikan kita ini masih terlalu fokusnya adalah pada akademik saja dan kurang pada pengembangan karakter tadi yang sempat Bu Ajeng sebutkan begitu? Ya. Jadi untuk pembatasan gadget ataupun gawe ini kan memang diupayakan untuk menjembatani ataupun mengecilkan gap antara pengetahuan mungkin orang tua dan juga anak Gen Z zaman sekarang. Karena memang mereka ini lebih sangat terbuka dan juga lebih ahli ya mengenai gadget, tapi kita juga sebagai orang tua dari milenial ataupun boomers yang punya ini seringkali dirasakan secara evaluasi ini tidak mengerti ataupun kurang bisa membatasi gadgetnya, sehingga kaget baru ternyata anaknya mungkin ada permasalahan entah itu pembulian ataupun membeli barang sesuatu di luar itu. Nah, ini harus ada pelatihan khusus. Nah, ini sudah ada secara parenting, tapi kita tetap harus mengingatkan kembali kepada orang tua bahwa pembatasan gadget yang sekarang dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya ya dari 6 sampai jam 8 malam tidak boleh pegang handphone ya anak-anak. Nah, ini harapannya juga tetap terus mengembalikan mengenai ketahanan keluarga dan juga memastikan bahwa gadget ini harus digunakan sesuai dengan fungsinya saja, entah itu mempergunakan tugas ataupun menambah pengetahuan atau pengalaman, tapi bukan menggantikan kehidupannya. Jangan sampai fokusnya lebih banyak ke dunia maya. Seperti itu. Baik. Apakah nanti akan ada kemungkinan begitu Bu Ajeng untuk adanya inovasi mungkin dari dunia pendidikan khususnya adalah yang di Kota Surabaya mungkin ya memberikan aplikasi khusus supaya jauh lebih menarik lagi minat dari anak-anak sekolah ini supaya tetap bisa belajar tapi dengan cara yang lebih fun. Jadi orang tua itu untuk memberikan gadget Bu agak lebih tenang begitu. Apakah nantinya akan menjurus ke sana Bu ranahnya? Dari Dinas Pendidikan kita juga selalu mengajak peran serta partisipasi wali murid ya, minimal bagaimana bisa menyaring aplikasi, menyaring pemanfaatan supaya mereka tidak sepenuhnya bebas berkeliaran di dunia maya seperti itu. Dengan adanya mungkin dari
peraturan kementerian gitu yang mengenai pemblokiran beberapa platform begitu ya Bu. Platform. Nah ini juga menjawab kebutuhan parenting itu tadi, karena memang kita seringkali walaupun kita sudah mengadakan parenting gitu ya pada saat rapat ataupun mengadakan pertemuan, tapi ternyata dari sisi orang tua ini banyak sekali yang kerepotan. Tapi kita juga tetap terus mengedok dan juga mengingatkan bahwa tanggung jawab anak-anak secara pendidikan ini tidak hanya dari pihak sekolah. Sekolah ini adalah rumah kedua gitu. Yang fokus pertama adalah keluarga yang memang rumah pertama. Jadi memang harus membatasi gadget dan juga memastikan pemanfaatan ini adalah pemanfaatan ke arah positif, bukan ke arah bebas tanpa aturan. Baik. Nah, selama ini kan DPRD cukup vokal begitu Bu Ajeng untuk mengkritik kebijakan tentunya di bidang pendidikan ini. Tapi publik juga ingin tahu begitu, sejauh mana kira-kira DPRD ini benar-benar bisa akhirnya mendorong perubahan konkret. Jadi bukan hanya sekedar memberikan catatan-catatan saja. Jadi mungkin mulai dari memberikan sistem untuk pengawasan atau bagaimana. Itu bagaimana Bu Ajeng? Ya, dari DPRD dengan fungsinya 3 ya, mengenai kebijakan, kemudian juga budgeting, anggaran, kita memastikan anggarannya di atas 20%, dan juga pengawasan. Dan pengawasan ini kita memastikan anggaran ini benar-benar terserap sepenuhnya kepada dinas-dinas yang terkait, kemudian juga pemanfaatannya juga optimal sesuai dengan tujuannya, jangan sampai tidak sesuai dengan realita, indah di dalam kertas tapi tidak sesuai dalam realitanya, sehingga kita juga bersama-sama dari Komisi D juga melihat langsung ke masyarakat, baik itu sidak ataupun mengkawal bagaimana program-program pemerintah ini, khususnya Pemkot ini bisa berjalan maksimal, baik mungkin program yang mengenai pembentukan karakter, bagaimana pengecekan kesehatan juga bisa mencapai ataupun dirasakan oleh para murid yang ada di Kota Surabaya. Dan kita juga terus melakukan evaluasi, jangan sampai yang kita sudah dorong dan kawal secara optimal ini tapi ternyata di bawahnya tidak berjalan dengan baik begitu ya Bu ya. Baik. Nah, mungkin karena momentumnya di bulan Mei ini adalah bulan pendidikan nasional begitu Bu Ajeng, pasti ada harapan tersendiri khususnya adalah untuk dunia pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Kira-kira harapan Bu Ajeng untuk pendidikan di Surabaya bagaimana Bu Ajeng? Boleh disampaikan? Harapannya untuk pendidikan Kota Surabaya bisa mencapai kualitas dan mutu lebih baik lagi, dan juga khususnya para baik di negeri dan SMP negeri dan swasta tidak ada lagi gap ataupun jarak lah, semuanya bisa merasakan pemerataan pendidikan yang berkualitas yang sama. Kemudian yang kedua, para wali murid dan juga para guru juga benar-benar bisa mendampingi putra-putrinya dalam menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi, dan juga memastikan penumbuhan ataupun pembentukan karakter adalah yang terpenting, supaya nanti ke depannya benar-benar bisa membuat generasi masa depan emas yang benar-benar beredukasi tinggi. Baik, terima kasih. Satu catatan mungkin yang tadi cukup penting juga disampaikan oleh Bu Ajeng adalah bahwa pendidikan itu tidak sepenuhnya hanya ada di sekolah ya Bu ya, tapi di rumah pun untuk pembentukan karakter, orang tua juga bermain peran di sana. Baik, terima kasih Bu Ajeng atas waktunya. Semoga masyarakat Kota Surabaya sekarang lebih terbuka kembali dengan dunia pendidikan yang ada di Kota Surabaya. Saya Parapita Bermawi pamit, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Acara ini dipersembahkan oleh